Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NPM 2359201040. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan melakukan pengujian black box, yaitu menguji aplikasi musik player. Nah, yang pertama di sini fitur yang akan diuji yaitu daftar atau register. Jadi di sini saya akan daftar, lalu klik nama. Saya masukkan nama saya. Lalu emailnya di sini saya masukkan ini. Lalu kita masukkan password. Passwordnya salah. Klik register. Nah, ini kan sudah masuk ke dashboard lagunya. Jadi, kalau akunnya terdaftar ke database, nanti kita berhasil login otomatis masuk ke dashboard lagunya seperti ini. Jadi, di sini keterangannya valid. Lalu selanjutnya di sini fitur yang akan diuji, pengguna sudah punya akun. Jadi di sini kita balik ke dashboard, enter. Di sini kita logout dulu. Setelah itu nanti di sini karena kita sudah punya akun, kita klik masuk. Nah, di sini kita masukin email yang tadi. Ini kita masukin password. Nah, di sini kan klik tautan already register di halaman registernya. Nah, nanti si sistemnya ini mengarahkan pengguna ke halaman login. Ini di sini, di halaman loginnya. Lalu di sini kita bisa klik login. Nah, di sini sudah masuk. Jadi di sini keterangannya valid juga. Selanjutnya fitur yang akan diuji adalah autentifikasi masuk atau login. Nah, di sini kita masuk ke halaman dashboard. Klik enter. Terus di sini kita logout dulu. Nah, setelah itu di sini kan login akses kredensial valid. Nah, jadi masuk email atau password yang sudah kita daftarkan tadi. Di sini kita masukkan emailnya, masukin password, terus kita klik login. Nah, nanti kalau dia berhasil, dia akan masuk ke dashboard lagunya. Jadi di sini keterangannya valid. Lalu di sini fitur kalau dia kredensialnya salah atau loginnya tuh gagal, seperti emailnya atau passwordnya yang salah. Di sini kita coba kita logout dulu. Nah, setelah itu kita klik masuk. Kita masukkan email. Di sini kita coba. Dan di sini kalau dia salah memasukkan atau emailnya, dia akan tetap di halaman login ini. Jadi di sini keterangannya valid.
Jadi kalau dia error, dia masih tetap di halaman login. Dia nggak masuk ke halaman dashboard lagunya. Lalu setelah itu di sini reset password. Jadi di sini kalau misalnya si passwordnya ini salah atau kita nggak ingat, kita bisa forget your password. Nah, di sini kita masukkan email yang telah kita daftarkan. Nih, nanti kita klik email password reset link. Nah, seperti ini. Nanti sistemnya mengirimkan instruksi dan tautan ke email yang tadi. Jadi di sini keterangannya valid. Selanjutnya di sini yang akan diuji dashboard atau list lagu. Sini klik masuk, email, klik login. Nah, di sini kita akan memutar lagu dari list bebas, lagunya pilih bebas. Ini kita klik. Dan nanti lagunya akan diputar di sini. Di sini lagunya jalan. Jadi di sini keterangannya harusnya aku katakan dari dulu sebelum semua jadi. Setelah itu di sini kita akan coba uji, yaitu menyukai lagu. Kini terlanjur Ada klik kisah sudah menyukai lagunya. Setelah itu nanti ikon like-nya itu berubah status dan lagunya tersimpan di daftar like-nya di sini. Nah, ini di lagu disukai. Nah, ini ada. Jadi di sini keterangannya juga valid. Lalu selanjutnya di sini akan kita coba fitur pencarian, mencari judul lagu. Jadi kita nanti masukkan judul lagu pada kontak pencarian di sini. Di sini kita coba cari lagu. Nah, lalu kita klik enter. Jadi di sini nanti dia akan menampilkan list lagu yang relevan dengan judul yang diketikkan. Ini diketikkan 1, 2, 3. Jadi di sini keterangannya juga valid. Lalu setelah itu di sini kita akan mencari dengan nama artis. Di kolom pencariannya di sini kita cari coba Louis. Klik enter. Nah, di sini juga dia akan menampilkan list lagu milik artis yang kita cari. Jadi di sini keterangannya juga valid. Lalu selanjutnya di sini kita akan uji fitur like lagu. Nah, di sini nanti kita buka halaman like lagu yang disukai. Lalu di sini akan menampilkan daftar lagu yang telah kita sukai. Nah, ini tadi sudah saya sukai 1. Jadi di sini keterangannya juga valid. Baiklah, mungkin itu saja pengujian black box testing yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut dari pemateri pertama, yaitu saya pemateri kedua. Di sini ada untuk player lagu, di mana skenario pengujiannya itu memutar dan menghentikan lagu. Nah, di sini kita tinggal pilih aja mau lagu yang mana. Ini memutar. Nah, di
Hasil diharapkannya yaitu memutar atau menjeda audio lagu yang sedang aktif, yaitu katanya valid. Lalu selanjutnya untuk mengganti lagu, fitur skenario pengujian untuk mengganti lagu. Ini kita klik tombol next, lalu lagu berpindah ke track selanjutnya dalam list atau playlist. Di sini juga skenarionya. Lalu selanjutnya di sini ada skenario pengujian mengganti lagu sebelumnya. Kita Andai sejak awal ku tahu. lagu berpindah dari track sebelumnya. Juga skenario pengujiannya valid. Selanjutnya untuk skenario pengujian pengulang lagu. Having to be easy, you know it, and hide it above my ritually. Lagu yang sama akan diputar dari awal saat sudah selesai. Di sini juga datanya skenario pengujiannya valid. Lalu yang terakhir untuk player lagu, di sini ada skenario pengujian mengacak lagu. Di sini ada tombol shuffle. Nah, di sini datanya tidak, skenario pengujiannya tidak valid karena tidak bisa. Selanjutnya di sini ada fitur like di dalam player. Ini kita coba dulu ini. Nah, di sini like-nya kan. Nah, status like lagu untuk yang sedang diputar berubah. Lalu di sini juga skenario pengujiannya valid. Lalu di sini ada untuk mengatur tingkat volume. Bisa slide ke volume ke kiri. Ini untuk mengecilkan, lalu ini untuk membesarkan. Di sini juga skenario pengujiannya valid. Selanjutnya di sini lanjut ke manajemen lagu, di mana skenario pengujiannya melihat daftar keseluruhan lagu. Nah, ini untuk tombol edit dan hapusnya ada, berarti skenario pengujiannya valid. Selanjutnya, di sini ada proses edit data dan file. Klik edit. Lalu ubah judul lagu. Di sini satu. Artisnya juga. Lalu selanjutnya kita klik update. Data lagu terupdate, file terganti, dan muncul notifikasi sukses. Di sini juga skenario pengujiannya valid. Ya. Lalu selanjutnya ada proses hapus lagu. Di sini kita klik tombol delete pada satu lagu dan lakukan konfirmasi. Lagu hilang dari tabel manajemen dan list lagu utama. Di sini juga skenario pengujiannya valid. Lalu selanjutnya kita ke profil pengguna, melihat detail profil. Nah, di sini kita buka halaman profil.
Nah, di sini menampilkan nama, email, dan informasi dasar akun saat ini. Di sini juga skenario pengujiannya valid. Lalu di sini ada memperbarui kata sandi. Pada bagian update password saat ini dan password baru, lalu klik update. User 1, 2, 3, 4. Lalu di sini user 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita konfirmasi. Save. Kita logout dulu. Nah, di sini user 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini juga skenario pengujiannya valid. Lalu di sini kita ke profil lagi. Di sini ada untuk menghapus akun. Di sini kita delete akun dan lakukan konfirmasi biasanya. Nah, di sini delete akun. Besar 1, 2, 3. Lalu akun terhapus total dari sistem diarahkan ke halaman utama. Di sini juga skenario pengujiannya valid. Lalu di sini ada untuk upload lagu. Itu masuk ke platform. Kita ke dashboard. Nah, di sini ada untuk mengupload lagu, yaitu skenario pengujiannya mengunggah lagu secara lengkap. Di sini ada, di sini isi judul lagu. Lagu satu aja. Artisnya sini Hype. Lalu di sini untuk albumnya kita masuk ke 1, 2, 3 aja. Lalu kita pilih lagu. Nah, kita pilih acak aja mau yang mana lagunya. Ini. Lalu selanjutnya kita upload. Artisnya kita pilih ini. Kita langsung ke sini aja lagunya. Lalu selanjutnya kita upload lagi. Di sini lagunya lagu 1, 2, 3, 4 berhasil muncul ke dalam list lagu. Di sini juga skenario pengujiannya valid. Lalu langkah selanjutnya yaitu logout akun. Nah, di sini kalau kita klik tombol logout berarti sesi dihapus dan pengguna dikembalikan ke halaman login. Nah, di sini juga datanya skenario pengujiannya valid.
Sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Khosin Asrori dengan NPM 2459201P003. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai pengujian Whitebox aplikasi musik player dari Laravel. Di sini langsung saja tanpa berlama-lama saya jelaskan. Ada 3 patch yang nanti saya akan jelaskan, yaitu yang pertama dari login, album tidak ada. Patch kedua yaitu login, album ada. Dan yang terakhir, kamu belum login dan album tidak ada. Di sini kita bisa membaca beberapa function dari codingan-codingan yang ada di sini yang sudah tertera. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu menampilkan halaman detail untuk satu album berdasarkan nama albumnya. Ya, fungsi ini dipanggil ketika user mengklik nama album di halaman utama. Langkah pertama, nah, untuk langkahnya di sini tertera ya, bahwasanya di sini ada 6 langkah. Untuk langkah pertama yaitu inisiasi array ID lagu yang disukai. Defaultnya kosong karena belum tentu user sedang login. Yang kedua, cek apakah user sedang login menggunakan out. Jika login, ambil semua ID lagu yang pernah di-like oleh user tersebut. Jika tidak, like song tetap array kosong. Nah, data ini dipakai di view untuk menandai tombol love, ini like, sudah aktif atau belum. Langkah 3, query ke database untuk mencari semua lagu yang kolom albumnya sama persis dengan album name dari URL. Selanjutnya, ada validasi. Jika tidak ada lagu yang ditemukan dengan nama album tersebut, maka kembalikan error, maka halaman error ya, not found. Ini mencegah halaman album kosong yang tidak bermakna tampil ke user. Untuk langkah kelima, ambil data representatif dari lagu pertama dalam koleksi. Asumsinya semua lagu dalam satu album dimiliki oleh artis yang sama dan memakai cover art yang sama. Jadi cukup dari lagu pertama saja. Dan langkah yang terakhir yaitu kirim semua data yang diperlukan ke view. Data yang dikirim berupa nama album, artis, cover art, song, like, dan search term. Ya, mungkin itu fungsinya dari codingan yang ditampilkan. Lanjut kita ke patch pertama, yaitu dari login dan menunjukkan album tidak ada. Urutan notnya ada di A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan skenario pengguna sudah login, tetapi nama album yang diminta tidak memiliki lagu di database. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Data yang diuji yaitu user yang sudah login, URL-nya album, dan album yang tidak ada. Kita bisa copy. Di sini kita cek. Di sini. Nah, di sini kita bisa logout dulu. Nah, kita masuk sebagai user.
user, karena di sini kita harus login, kita menggunakan user. Nah, jika kita sudah masuk, maka di sini kita langsung saja bisa mencari album yang tidak ada. Sini kita bisa paste seperti ini. Kita lihat hasilnya, apakah dia ada atau error. Nah, di sini tertera 404 yaitu not found, yang berarti apa yang sudah ditunjukkan pada page pertama, login dan album tidak ada, itu error ya, halaman error tampil. Berarti di sini bisa kita isi kondisinya, pengguna sudah login, album tidak ditemukan atau tidak ada lagu ya, valid. Nah, untuk page kedua bisa kita uji lagi. Yang pertama kita baca dulu kan. Page kedua yaitu login dan albumnya ada. Urutan notnya A, B, C, D, E, F, I, J, K. Dengan skenario pengguna sudah login dan album yang diminta memiliki lagu di database. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti ini. Data ujinya user yang sudah login. Nah, berarti sama seperti tadi, kita harus login terlebih dahulu dengan URL album Kitsugi, ya, album yang benar-benar ada di database. Atau kita bisa mencoba seperti ini, kita dashboard. Nah, seperti ini. Kita coba manual ya, tambahkan album sendiri. Kita masukkan ke dalam database-nya, kita coba saja album yang pertama, album 1. Kita update, kita lagi masukkan lagi, kita campur beberapa lagu yang ada di sini, album 1. Update, dan yang terakhir kita tambahkan lagi, samakan saja jadi satu album. Nah, jika sudah ya, di sini tampil albumnya, kita coba buka. Album 1. Nah, ya, muncul. Benar-benar muncul. Apa yang kita harapkan muncul ya. Kita sudah menambahkan manual dari 3 lagu ini. Dan semuanya masuk ke dalam album yang sudah kita tentukan. Berarti untuk hasil yang diharapkan benar ya, halaman detail album tampil dengan daftar lagu dan tombol like aktif. Kita bisa lihat lagi untuk memastikan apakah tombol like-nya aktif, dan ternyata di sini aktif semua. Untuk pengujiannya dari page kedua kita bisa tentukan bahwasanya valid. Untuk page ketiga bisa kita lanjutkan di sini. Tamu, ya berarti kita tidak perlu login. Dan yang apa yang kita baca yaitu album tidak ada. Dengan urutan not A, B, C, E, F, G, H. Nah, di sini page ketiga mempunyai skenario tamu yang tidak perlu login dan album yang diminta tidak ada. Untuk langkahnya
wardrobe langkahnya seperti ini. Data ujinya akun tidak login ya, atau sesi tamu. Dan URL-nya album tidak ada. Nah, kita bisa coba di sini. Nah, ini kan admin area kita. Di sini nah, kita bisa testing di sini sebenarnya. Apakah album itu ada? Coba kita coba. Nah, di sini karena kita masih di dalam admin. Coba kita logout terlebih dahulu. Nah, di sini kita menjadi tamu. Ya, kita coba kembali. Jika album ini, nah, bisa. Karena apa? Karena albumnya ada. Untuk patch yang kita bahas tadi, di sini pengguna tamu tidak login dan album yang diminta tidak ada. Nah, albumnya kosong. Di sini yang diminta adalah album tidak ada URL-nya. Coba kita masukkan kembali di sini. Seperti ini. Kita coba. Nah, di sini menampilkan bahwasanya 404 yaitu not found atau bisa kita artikan error sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dan di sini bisa kita masukkan bahwasanya patch ketiga dengan arah jalan program seperti ini dan kondisi skenarionya pengguna belum login atau bisa disebut tamu dan album tidak ditemukan, yaitu valid. Ya, mungkin cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi Kurniawan, NPM 2359 201032, mata kuliah mata kuliah penjamin kualitas perangkat lunak kelas 6B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan dari program menampilkan detail album musik yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Dari patch 123 ini ditemukan bahwa validitasnya adalah valid. Kemudian di patch 4 saya akan melanjutkan dari patch 4, di mana patch 4 ini adalah pengguna skenarionya pengguna belum login atau sebagai akun tamu dan album ditemukan. Oke. Izin menjelaskan ulang untuk workflow dari kodenya sendiri. Ini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, tidak ada yang berbeda dari workflow kodenya sama sekali. Dan untuk walkthrough-nya itu sama seperti saya jelaskan tadi, pengguna tamu, album ada di database, terus nanti akan mencari alamat album dapat diakses, namun fitur like itu tidak tersedia ya. Oke, coba kita lihat flow chart-nya sendiri. Nah, ini untuk flow chart-nya ya menampilkan detail musik mulai halaman, terus siapkan data
lagu yang disukai atau kosong, apakah pengguna sudah login. Ya, kalau belum, maka dia cari lagu yang termasuk dalam album ini, apakah lagu di album kosong. Kan kalau kita cari ya atau tidak gitu kan. Terus kalau dia itu menampilkan error, album tidak ditemukan tapi selesai. Dan kalau ada, harusnya dia akan ngambil info album, gambar cover dan nama artis, terus menambahkan info album dan daftar lagunya. Terus kemudian selesai di halaman album yang terbuka. Tapi tidak ada tombol like yang ditemukan oleh user atau tidak bisa digunakan. Saya contohkan di sini adalah penggunaan untuk album dari One ya. Untuk di sini saya masih belum masuk atau login sebagai pengguna. Untuk mengakses album kita akan ketik aja di slash album terus one. Apakah ada? Ternyata ada dan bisa di play. Lagu bisa di play. Namun tidak ada tombol like di album ini karena pengguna masih belum login. Berarti uji validitas di pet keempat dalam menempel dengan album musik itu adalah valid. Oke, sekarang lanjut ke proses mengunggah lagu baru atau upload lagu baru. Untuk deskripsi note flowchartnya itu adalah note A itu mulai, D input, input form, C pengaturan format, D simpan file audio, E siapkan cover atau sama dengan kosong, atau ada cover gambar, G itu siap cover gambar, dan H siap ke database, simpan ke database, I tampilkan pesan sukses, dan J selesai. Di sini ada dua pad ya. Untuk pad pertama itu adalah pengguna mengupload lagu dengan gambar cover. Yang pad kedua adalah pengguna mengupload lagu tanpa gambar cover. Untuk workflow-nya sendiri, ini proses mengunggah lagu atau upload baru. Dia akan dimulai proses upload lagu, lalu kemudian bakal mengambil inputan form seperti judul, artis, album, file audio, dan file cover. Untuk album sendiri ini masih sifatnya opsional. Pengecekan pastikan bukan album aja ya, harusnya album, file audio, dan file covernya opsional. Pengecekan pastikan info form diisi lengkap, file harus berupa format MP3, WAV, atau MP4E. Terus simpan file audio secara permanen di database dan simpan variabel gambar cover atau bawaan yang kosong. Nah, apakah pengguna mengunggah gambar cover? Jika ya, maka disimpan file gambar cover secara permanen. Jika tidak, maka kita masukkan informasi lagu ke dalam sistem database kita. Terus kemudian kembali ke dashboard dan menampilkan pesan lagu berhasil diunggah. Selesai. Tapi mulai dicoba ke dalam kodenya. Untuk kode yang dari mengunggah lagu baru atau upload lagu itu ada di function control PHP, di mana nanti memproses update data lagu ini akan dilakukan dengan validasi ya kayak mirip store, tapi filenya tidak di required gitu. Intinya yang kita tes adalah song file sama cover. Kemudian jika ada file lagu yang baru diupload, maka akan hapus file lama jika ada dan simpan file yang baru. Terus dia akan mengecek jika ada file cover yang baru diupload, maka akan menghapus cover lama jika ada dan simpan cover yang baru. Ini untuk yang nanti fitur dari editnya ya. Terus jika ujian di atas seperti cek update baru cover ini dan file lagu baru ini akan dilanjutkan dengan update dari data lagunya tadi ke database melalui variable song untuk mengupdate datanya. Itu kembali ke dashboard untuk redirect ke dashboard dan menampilkan pesan sukses
lagu berhasil di-update. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, untuk fungsi source jadi tadi berada di baris kode 37 sampai 70 di dalam folder song controller. Ini untuk workflow urutan kodenya dari required atau kosongnya post lagunya itu diterima, upload lagunya diterima, terus data from data, jadi kita harus memasukkan judul, artis, album, song file yang format MP3 tadi, terus cover art kalau ada. Terus dia akan menguji validasi apakah benar yang di input itu adalah file MP3 atau bukan, atau JPG atau bukan gitu. Terus ada required song file seperti kayak akan masuk ke store dari song file terus dikirim ke folder public ya nantinya yang ada di storage dari file ini. Cover pet sama dengan 0 akan diinisialisasi sama dengan 0 kalau emang tidak ada. Contoh ini untuk cover ya. Oke, langsung aja untuk data ujinya. Ini adalah title untuk judulnya Bohemian Rhapsody, artisnya adalah Queen, album Night at the Opera. Untuk song file nanti adalah kita gunakan song file lain ya, bukan lagunya dari artis Queen ini, bukan punya dari Queen, tapi dari yang ada aja yang kita punya. Yang penting formatnya adalah MP3, terus covernya juga yang penting ini JPG. Oke, langsung saja kita coba. Untuk skenario nya yang di sini ini user itu udah harusnya sudah login ya di sini. Ya, kita akan login sebagai user. Kita upload lagu tadi, upload titelnya Bohemian Rhapsody, Bohemian, judulnya Rhapsody, Queen, albumnya lagu yang berformat MP3, musik. Ini kita cari format lagu yang MP3. Di sini saya menggunakan format lagu dari ini aja, Meiska. Meiska hilang tanpa bilang, format lagu MP3, cover artnya. Di sini saya menggunakan cover art dari Anggi Devaka dengan format JPG. Terus kita upload. Ketika diupload menunjukkan atau memunculkan lagu berhasil diupload dan kita dibawa kembali ke tampilan dashboard ya. Nah, ini lagunya tadi. Bukan. Lagunya ini ya, di bawah ini ya. Bohemian Rhapsody dari Queen, album Night at the Opera. Jadi untuk tab pertama di skenario yang ini untuk mengunggah lagu baru itu udah berhasil atau valid. Sekarang lanjut ke tab 2.
Di P2 pengguna mengisi form upload hanya dengan file lagu tanpa menampilkan gambar atau cover art. Jadi kita nanti akan mengupload lagu berformat MP3 berserta judul, artis, album ini opsional, tapi tidak menampilkan untuk cover artnya sendiri, atau cover art itu tidak ditampilkan. Harusnya yang diinginkan nanti adalah file MP3 tadi akan tersimpan di storage app public song yang ada di Laravel project Laravel kita, terus tidak ada file baru di storage seperti storage app public cover. Ini tidak ada penambahan gambar ya. Record baru di tabel song dengan cover art pad sampai dengan 0. Nanti kita akan cek juga di database-nya apakah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Sekarang kita juga nanti akan cek dari yang pad pertama tadi. Oke. Dan terakhir ada redirect ke dashboard dengan kesan sukses. Oke, kita coba. Di sini judul lagunya adalah Imagine dari John Lennon. Lagu lawas ya. Untuk album kita kosongkan saja. Untuk format lagunya masih sama, kita menggunakan MP3 tapi dengan lagu yang beda. Di sini saya gunakan lagu dari apa ya? Yura, kita gunakan lagu dari Yura aja. Oke. Yura Unita Fit Billion Ready Cinta dan Rahasia format MP3. Untuk cover art itu tidak kita cantumkan. Coba kita upload, buka bisa. Oke, berarti untuk pad 2 terbukti valid. Untuk bagian sini ya, untuk nyampe redirect. Nah, di database coba kita cek, kita refresh database yang ada di ini kita, Laravel kita. Cek di sini, kita cek apakah ada. Oke, padahal di ID 19 dan 20 ada penambahan data baru yaitu Bohemian Rhapsody dan Imagine, yang dimana albumnya untuk Bohemian Rhapsody ini tercantum nama dari album, tapi kalau untuk Imagine itu datanya adalah 0. Berarti valid ya untuk sampai sini. Terus untuk cover art atau file pad di sini, file pad yang diminta songnya akan muncul di dalam file pad, dan cover art pad juga akan muncul untuk bagian dari Bohemian Rhapsody. Namun untuk bagiannya Imagine atau John Lennon ini, file padnya itu tidak file padnya itu ada, namun cover artnya itu tidak ada atau 0. Oke, di sini sejauh ini sudah valid. Namun kita harus juga mengecek di bagian storage yang ada di app kita. Coba kita cek folder storage. Mana storage ini? Nah, app storage. Terus kita buka untuk folder cover. Oh, yang musik dulu aja. Yang musik kita cari yang agak susah nih nyarinya. Oh, kita search di sini. Nggak bisa. Kita lihat aja di sini. XCNOCM. Kita cari XY. Nah, ini ada nih XCNOCM. Kita play, apakah lagunya Oke, lagu berhasil kita temukan dan terbukti untuk lagunya sendiri ada. Bagaimana dengan yang Imagine dari John Lennon yang kita ambil dari lagunya Yura tadi? Ini ada 3 CC. Oke, kita cari file.
3. Nah ini filenya. Apakah oke, ternyata filenya ada dan berhasil dibuat. yang mampu mencintamu. Nah, untuk bagian tadi, untuk yang bagian song ternyata valid. Bagaimana dengan pet dari cover artnya ya? Oke. Untuk cover art sendiri dari cover art dari apa artis Queen ini, kita tadi menggunakan siapa tadi? Lupa aku. Oke, ini aja kita cari sesuai dengan judulnya. Owe, Owe, oke, kecil. Mana ini? Owe, waduh, jangan-jangan tidak ada. Oh ini, bukan. Oh ini ada nih. Oh ya ada nih, Anggi Devaki. Cover ternyata ada dan kita coba cek cover dari ini seharusnya nul ya. Kalau nul berarti tidak ada. Jadi sejauh ini kita coba cari apakah ada file yang bernama nul. Ternyata file bernama nul untuk Imagine dari John Lennon ini tidak ada. Nul itu kosong. Jadi emang tidak ada sama sekali cover art dari lagunya John Lennon tersebut. Oke, berarti sekarang bisa disimpulkan kalau pet 1 dan pet 2 dari pengujian white box proses mengunggah lagu baru atau upload lagu ini berhasil atau valid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.